saran dan masukan. Nanti Ibu Nunung melihat, saya langsung kelihatan ya Bu Nunung? Ya, kelihatan Pak. Saya pikir kalau di bab pendahuluan, kalau saya melihat tadi penjelasan dari Ibu Nunung, saya kira cukup bagus kelengkapan datanya, terus kondisi saat ini, selanjutnya kondisi yang diharapkan, terus dampak isu itu cukup lengkap. Cuman kalau saya lihat di pendahuluannya itu tidak seperti yang penjelasan tadi gitu, tidak dibagi. Misalnya kan dia dibagi berdasarkan kondisi saat ini, terus kondisi yang diharapkan, ada masing-masing ini kan penjelasannya gitu, sehingga kelihatan terpisah. Kelihatan ini saya lihat masih agak jadi satu Bu Nunung kan. Jadi di pendahuluannya itu kalau penjelasan tadi saya lihat datanya cukup ini bagus, mulai ini kan peraturan, terus kondisi saat ini, kalau ada data yang akurat kan ada tadi, terus kondisi yang diharapkan, sebenarnya ada biar kelihatan terpisah jelas, terus dampak dari isu gitu kan, terus ada datanya kan, ini saya lihat masih tergabung sehingga secara ini belum terlalu kelihatan jelas gitu. Bagusnya nanti bisa lebih di ini kan. Kalau dipilah-pilah lagi Pak ya. Dan pembagiannya supaya lebih jelas orang membacanya, saya kira bukan cuma saya, nanti akan dibaca orang lain ya gitu. Iya ya Pak. Terus nanti saya lihat penulisannya juga nanti tinggal nanti disesuaikan, dibuat lebih rapi lagi kan Bu Nunung. Iya Pak. Terus ini yang kayak begini bisa dilihat ya kan. Nah ini kenapa saya kasih begitu, biar Ibu Nunung kan nanti setelah ini kan nanti Ibu Nunung jilid kan. Nah, saat dijilid nanti tidak akan terpotong kan, pasti semua dijilid dan dikumpulkan kan. Kalau dia terlalu melewati dari margin itu nanti akan terpotong. Pengalaman yang kemarin-kemarin banyak yang hilang gitu. Jadi makna yang kita akan lihat dari tulisan itu tidak terlalu kelihatan kan. Iya Pak. Kalau kejilid itu ketutup. Nah, ya. tutup Nanti hilang. diperbaiki Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini cuma saran kan. Kita ini kan nanti terus manfaat, saya lihat tujuan aktualisasinya sudah, manfaat dan sebagainya. Cuman saya kan kalau kita bicara memang secara ini bahwa kita bisa lihat gambaran dari IKU kan, indikator kinerja di, kalau Ibu Nunung kan guru berarti tidak ada mungkin IKU-nya di sekolah, mungkin di Dikjar kan nanti supaya disesuaikan kan. Tapi saya cuma sarankan saja nanti barangkali lebih jelas, nanti bisa jelas tanya juga ke kita punya ini mentornya atau coachnya Bu Nunung, Pak Deyamin, itu beliau lebih kan, nanti bisa konsultasi apakah perlu diinikan masalah keterkaitan antara isu dengan indikator kinerja utama. Ibu Nunung paham kan, ngerti IKU itu kan, sudah pernah baca-baca gitu kaitannya dengan indikator kinerja utama. Kalau Bu Nunung tidak ada biasanya di sekolah itu mungkin tidak dibuat, tapi biasanya di sekolah di Dikjar itu ada IKU-nya keterkaitan dengan itu kan. Oh iya. Nah, ini hanya buat ini aja masukan sama Bu Nunung ya. Iya. Ya. Oke, saya kira kalau nilai-nilai sudah ini cukup bagus Bu Nunung punya ini sih. Cuman ini yang saya agak ini dengan karena dari masing-masing CPNS ini mau menarasikan Smart ASN itu berbeda-beda. Saya nggak tahu artinya karena ini mungkin yang hasil mata pelajaran yang sudah didapat dari masing-masing pengampu atau dari MOOC. Jadi cuman kalau saya lihat dari beberapa orang ini ada perbedaan menerjemahkan Smart ASN itu menjelaskan kan. Nah, kalau saya pernah baca itu dari mana? Dari kan Smart ASN ini kan dari Menpan kan. Itu saya pernah baca punya Pak siapa ya? Pak Setiawan Wangsa Atmaja.
Pak Setiawan Wangsa Atmaja itu salah satu deputi bidang SDM aparatur Kemenpan RB. Itu ada 8 Smart ASN itu. Yang pertama integritas, ada nasionalisme, profesionalisme, wawasan kebangsaan, terus ada ASN menguasai IT dan bahasa asing, terus ada sifat hospitality, terus ada networking dan entrepreneur. Nah, itu yang saya ini. Jadi saya nggak tahu, nanti dilihat saja, nanti disesuaikan. Karena saya lihat ini penjelasan mengenai Smart ASN ini masing-masing itu saya PNS menulisnya berbeda-beda, tapi yang saya pernah baca itu punya Setiawan Wangsa Atmaja. Beliau salah satu deputi di Menpan. Itu bagaimana beliau menjelaskan tentang Smart ASN ya. Nanti di ini aja, kita kan saya cuma memberikan saran, nanti barangkali ke coachnya itu lebih ini ya, Bu Nunung ya. Iya Pak. Itu aja Mas sayang. Terus ini analisis isu ini nanti dibikinkan dipisah, analisis itu terus di bawah ada identifikasi isu dulu, Bu Nunung ya. Ada ya. Terus baru masuk ke masalah kan, pemecahan masalah. Ya, jadi bisa dibikin berdasarkan sistematika penulisan yang sudah ada yang di ini kan, baru identifikasi masalah. Jadi ada di sana analisis isu, baru ada identifikasi masalah, jadi baru terus pemecahan alternatif pemecahan masalah ya. Begitu ya Bu Nunung ya. Jadi iya, Pak. Kelihatan pembagiannya. Saya kira itu Bu Nunung. Selanjutnya kita ke tahapan kegiatan. Saya kira cukup bagus apa yang sudah Ibu Nunung rencanakan dari rancangan ini. Karena rendahnya minat baca, Ibu Nunung coba membuat gagasan pojok baca ya. Ya, Pak. Memang rata-rata guru selama ini membuat, kalau biasanya ada pojok baca, ada metode-metode lain kan untuk meningkatkan minat baca, walaupun sudah ada perpustakaan. Karena biasanya di perpustakaan itu sifatnya biasanya sudah tidak terlalu bagus kan, karena mungkin jaraknya juga ya. Jadi dijadikan pojok baca di salah satu ruangan, ditambah dengan ada beberapa model kan, model pembelajaran, sehingga yang tadinya siswa kurang berminat naik dengan melihat tempat-tempat untuk mereka sekali membaca. Apalagi sekarang anak muda sekarang kan ada generasi milenial, jadi ada membaca sambil bermain, biasanya lebih tingkat minat baca siswa itu lebih apalagi kalau tempatnya bagus, ber-AC, biasanya begitu ya. Ada variasi. Kira ini tahapan kegiatannya juga sudah bagus. Saya lihat output itu terlaksananya konsultasi, terus nilai-nilai berakhlak sudah cukup bagus, sudah digambarkan di sini. Cuman yang saya mau ini, apakah penguatan nilai yang kolom 7 itu hanya di tahapan kegiatan pertama saja dimasukkan, atau dimasukkan per setiap kegiatan atau tahapan kegiatan itu? Pertanyaan saya ke Bu Nunung. Nanti barangkali bagaimana, nanti dikonsultasikan dengan coach ya, hanya masukkan saran hanya di tahapan di kegiatannya saja atau dimasukkan dengan tahapan kegiatan. Karena kalau saya lihat ya kan, ini Bu Nunung punya cuman di kegiatan pertama, di tahapan kegiatan yang lain-lain tidak ada. Nah, itu keseragaman. Kalau memang tidak ada masalah kan, tinggal nanti, karena di sini saya lihat di tahapan kegiatan berikutnya tidak ada kan. Iya, saya dari semua tahapan itu Pak, saya ambil maksudnya saya jadikan satu di kegiatan saja Pak. Nanti kalau umpamanya memang pertahapan lagi dibikin, nanti akan saya bikinkan. Oke, saya kira nanti saya cuma memberikan masukan, saran saya kira nanti dikonsultasikan dengan coach supaya dengan teman-teman yang lain, Bu Nunung juga seragam. Jadi apakah hanya di kegiatan saja? Di kolom 7 kalau memang begitu ya apa-apa, kesepakatan sama-sama aja, atau di tahapan kegiatan dimasukkan juga ya hubungan keterkaitannya yang di tabel 7 ya, di kolom 7. Iya, Pak. Ya.
Terus ini menyusun rancangan kegiatan. Jadi kalau saya lihat di tahapan kegiatan, ini Ibu Nunung di kegiatan menyusun rancangan kegiatan aktualisasi. Terus di tahapan kegiatan menyusun kegiatan yang akan dilakukan. Jadi narasinya kurang seperti sama saja kan. Jadi mendingan langsung atau mencari narasi lain atau membuat daftar tahapan yang bahan yang dibutuhkan itu lebih pas. Jadi jangan menarasikan narasi yang sama dengan kegiatan. Mirip. Kalau menurut saya hampir sama lah. Atau mencari yang narasi lain. Saya kira tinggal nanti menyesuaikan saja ya. Iya Pak. Nah, saya kira kalau nilai-nilai yang sudah dimasukkan, nilai-nilai berakhlak, Bu Nunung sudah bagus memasukkannya lebih dari 3-4, artinya paham itu apa yang sudah dipelajari di waktu pengampu materi, ya kan, memasukkan nilai-nilai itu, ya. Iya. Ini cuma saya lihat ini setiap harmonis selalu berkoordinasi dengan mentor demi kelancaran kegiatan. Itu saya mau tanya, maksudnya apa? Karena ini setiap saya lihat selalu ada itu harmonis. Padahal menurut saya tidak perlu dimasukkan karena selalu berkoordinasi dengan mentor demi kelancaran kegiatan. Nah, ini bagaimana ini? Bisa dijelaskan enggak? Iya, maksudnya itu Pak, harmonis kan namanya beliau kan pimpinan sekolah. Jadi apapun yang saya lakukan kan saya harus istilahnya menghargai beliau sebagai pemimpin Pak. Jadi saran lah, minta dukungan atau bagaimana. Kalau umpamanya ada yang tidak baik dari tindakan, mungkin dia bisa perbaiki. Oh jangan begitu. Begitu maksud saya Pak. Jadi saling koordinasi lah. Oke deh, nanti ini ya. Selanjutnya di kegiatan ketiga, tahapan kegiatan itu melakukan sosialisasi ke peserta didik mengenai proyek. Jadi bukan proyek, jangan bahasa proyek, Bu. Proyek. Karena bukan proyek ya. Proyek narasi. Ya itu kecuali Ibu Nunung bahasanya terlalu ini ya. Nanti diganti aja ya, biar lebih ya. Iya, Pak. Itu saya kira bagus, tahapan kegiatannya saya kira cukup bagus. Terus ini barangkali coba mengkolaborasi bahasanya itu masing-masing kelompok, kan itu kayak bahasa bukan bahasa kegiatan ya, tahapan kegiatan. Coba diramu sedikit ya. Jadi kayak menjelaskan dalam jadi masing-masing kelompok diberikan tugas kepada itu kan bukan bahasa kegiatan ini. Jadi coba dicari bahasanya yang lebih ini ya. Ya, saya kira itu menyiapkan buku menarik. Saya kira nanti kalau bisa ditambah lagi selain pojok baca ditambah pohon literasi. Jadi kan variasi. Jadi bukan cuma hanya ini kan. Iya. Sebenarnya ada Pak di pembuatan pojok baca itu saya tambahkan memang pembuatan pojok baca, pohon literasi dengan jadwal sekalian dengan jadwal kebersihan siswa membersihkan pojok baca itu Pak. Sekarang saya tanya, kenapa di tahapan kegiatan tidak ada? Nah, itu kan tambah nilai seharusnya kan? Seharusnya kan dimasukkan. Nah, dibikin, tapi ternyata tidak dimasukkan di tahapan kegiatan. Seharusnya dimasukkan. Rugi dong, sudah dibikin terus tidak dimasukkan. Ya kan? Nah, itu kan buat tambah-tambahan nilai. Yang tadinya mungkin nilainya Bu Nunung cuman umpama gambaran 80. Dengan adanya itu kita sebagai penguji 85 kan begitu. Karena ada nilai tambah dari itu kan, bukan hanya pojok baca, ada pohon literasi, jadi ada lebih banyak ini. Rata-rata teman-teman yang kemarin itu membuat biasa pojok baca, ada pohon literasi dan variasi lah gitu ya. Inovasi kan dalam nilai-nilai berakhlak itu kan ada inovasi, terus Smart ASN itu ada membuat teknologi dalam bentuk IT dan sebagainya, banyak kan. Jadi itu digali semua. Jadi jangan kita hanya memahami nilai-nilai berakhlak itu, tetapi dengan Smart ASN, tapi tidak mempraktekannya, ya, ya kan, gitu. Saya sudah ini semua dan alhamdulillah kalau saya lihat saya pertama langsung masuk dengan Bu Nunung, tahapan kegiatannya saya anggap cukup bagus. Dari yang ada di teman-teman yang lain juga ada bagus-bagus, cuman kalau Bu Nunung juga sudah cukup bagus. Jadi mudah-mudahan banyak kegiatan ini semua bisa dilakukan, apalagi tadi belum dimasukkan
pohon literasi ya. Nanti ditambah lagi lebih banyak kan, bukan berarti. Tapi banyak bisa diselesaikan dengan waktu yang hanya 1-2 bulan ya. Kalau nggak 1 bulan ya. 1 bulan. Ya, ya sekitar 1 bulan. Buat sebagus-bagusnya ya. Semoga saya kira itu nanti ya, pemahaman nilai-nilai ini nanti juga jangan cuma dimasukkan nilainya tapi tidak dimaknai ya, dihabituasikan nanti kan. Ini ada nilai-nilai seperti contoh dalam menjelaskan ini, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, transparan mengenai permasalahan ini cuman ditulis dalam itu. Tapi kalau saya tanya bagaimana nilai-nilai akuntabel atau loyalitas, coba dijelaskan secara ini. Bu Nunung bisa jelaskan, kasih contoh enggak bagaimana akuntabilitas dalam kegiatan Ibu Nunung gitu ya? Iya, maksudnya kalau pemahaman saya Pak mengenai nilai akuntabel itu kan terutama dia bertanggung jawab dengan tugas kemudian jujur. Jadi kalau dengan kegiatan aktualisasi saya itu kan tugas guru, di mana saya sebagai seorang guru itu bertanggung jawab meningkatkan kemampuan peserta didik saya kan Pak. Jadi di situ saya berusaha semaksimal mungkin lah bagaimana peserta didik saya yang tadinya mungkin kurang mampu dalam belajar, saya adakan bimbingan atau proses pembelajaran yang lebih menarik supaya mereka kemampuannya meningkat begitu Pak. Kemudian maksudnya di sini jujur, ya memang kalau memang ada masalah saya konsultasi ke kepala sekolah, masalah apa yang saya hadapi, sehingga beliau yang saya harapkan itu bisa memberikan dukungan atau motivasi untuk saya, atau mencarikan solusi terbaik lah Pak, untuk supaya dalam pembelajaran itu saya bisa maksimal Pak, dalam mendidik anak-anak saya begitu. Ya, kira itu bagus. Nanti tinggal barangkali kan nanti di dalam berakhlak itu kan ada, coba nanti nonton kan ada video-video bagaimana orientasi pelayanan itu, bagaimana seorang ASN, banyak ada contoh-contoh videonya kan. Nah itu harus diterapkan ya, tapi bukan hanya untuk dinonton, tapi bagaimana mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai-nilai itu kan. Begitu juga akuntabilitas. Saya coba nonton beberapa video-video terkait dengan berakhlak itu bayangkan contoh-contoh seperti saya kasih contoh bagaimana kita di kantor dalam mungkin kalau lihat lampu menyala di saat siang harus dimatikan, bagaimana memakai kertas, melakukan kerja dengan menghemat kertas, itu kan nilai-nilai semua di dalamnya Bu Nunung ya. Jadi ada beberapa video saya coba nonton kaitan dengan berakhlak itu. Jadi di situ memang kita sadar bahwa saya sendiri selaku ASN belum melaksanakan nilai-nilai secara baik dan benar ya. Bagaimana apalagi CPNS ya, CPNS Bu Nunung bagaimana, karena kita lihat memang etika kadang-kadang kalau orang tua dulu, kalau kita orang lewat di mukanya ada orang tua itu kita biasa melihat mukanya ada orang kadang-kadang susah kita tunduk hormat. Tapi kalau saya lihat generasi sekarang, makanya Bu Nunung ya berikan contoh gitu bahwa menghormati yang lebih tua, yang lebih senior gitu. Itu nilai-nilai itu. Nanti saya nonton beberapa nilai video-video pendek tentang berakhlak gitu kan. Jadi jangan tentang petenteng orang Jawa bilang ya. Jadi nilai-nilai itu ditanamkan dalam diri kan. Apalagi kita CPNS, ada senior kita kadang-kadang kita merasa lebih mampu ya, kita tidak melakukan nilai-nilai berakhlak gitu ya. Kadang-kadang sudah cerdas sudah dianggap enteng orang lain padahal dia orang tua ya. Jadi nilai-nilai itu tolong dalam diri Bu Nunung bahwa nanti kita memberikan pelayanan yang terbaik bagaimana sesuai, jangan cuman slogan berakhlak dan smart ASN itu, tapi mengaktualisasikan nilai-nilai itu ya Bu Nunung. Saya kira bagus Bu Nunung, insyaallah lanjut nanti 21 bulan ke depan rupanya kita ketemu, semua tahapan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Amin. Kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muci atas saran, masukan dan beberapa pertanyaan untuk penajaman atau penyempurnaan rancangan Saudari Nunung. Ada beberapa hal Bu Nunung yang perlu diperbaiki sesuai dengan saran-saran Pak Irfan tadi ya. Di Smart ASN ada 8 item berdasarkan ini literaturnya Setiawan. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
memperbaiki narasi. Salah satunya tadi menyusun, ya. Jadi membagi kelompok gitu ya, bukan masing-masing kelompok membagi diri, tapi ibu yang membagi kelompok menjadi siswa menjadi 4 kelompok. Ya, menjadwalkan peserta, membuat jadwal gitu. Pokoknya nggak boleh berulang ini kata-katanya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Mentor, Pak Isman SPD. Ya, sama-sama. Mohon dukungannya dan mohon diingatkan Pak, ya setiap hari kegiatannya apa, mungkin kelihatan Bu Nunung santai-santai, Pak Isman bisa ingatkan, apa yang belum. Iya Pak, iya. Oke, makasih banyak Pak Mentor, Pak Isman SPD. Terima kasih banyak Pak Penguji yang baik hati. Waktu saya kembalikan ke Ibu Evaluator, Ibu Mas Dian. Pak Isman, makasih Pak Isman. Bu Nunung ya, tidak usah tegang. Santai saja Pak, santai. Tegang tadi Pak. Cuma Ibu Nunungnya yang tegang tadi Pak, Ibu Nunungnya. Bagaimana masalahnya Pak? Ya, makasih banyak Pak. Yang pertama bagus. Pak Isman, salam kenal ya, sehat selalu. Ya. Ya, silakan. Gimana? Sudah selesai? Silakan Bu Mas Dian. Terima kasih Bu Evaluator yang cantik. Pak Isman, silakan live, silakan live. Recordnya dimatikan. Berarti saya live room aja nih Bu ya? Ya, silakan langsung ya. Oke.